Shalom kepada Ibu Pinkan dan juga teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai variabel masalah, kemudian pemecahan masalah, dan apa sih kaitannya. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Dari kelompok 7 ini beranggotakan saya, Antonius Bimo, dan rekan-rekan saya ada Citra Evita, Diva Yasira, Ersa Putri, dan juga Ivana Aulia. Seperti judul pada pemaparan materi kali ini, kita akan belajar mengenai jenis-jenis variabel masalah, kemudian pemecahan masalah, bagaimana langkah-langkahnya, kemudian apa sih kaitannya. Mari kita siapkan diri kita untuk sama-sama belajar. Variabel masalah. Kita mungkin sudah sering mendengar tentang variabel masalah ini. Menurut Sugiono, variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari seseorang, objek, ataupun kegiatan. Nah, yang namanya variabel ini memiliki variasi, jadi tidak hanya satu jenis saja, tapi memiliki banyak variasi. Yang nantinya ini akan menjadi variabel penelitian, variabel permasalahan yang akan kita teliti, akan kita tahu apa sih masalahnya, bagaimana sih jalan keluarnya. Ya, menurut Dr. Amir Hamzah, variabel merupakan subjek yang akan diubah dan akan menjadi karakteristik dalam penelitian. Nah, kita akan melihat contohnya itu ada penelitian tentang upaya gerakan literasi dalam meningkatkan literasi siswa kelas 7 SMP. Nah, maka kita dapat mengetahui bahwa variabel permasalahannya adalah kondisi literasi siswa yang mungkin masih rendah dan pastinya perlu ditingkatkan. Nah, ini menjadi sebuah variabel masalah, variabel penelitian yang akan dicari bagaimana cara untuk meningkatkan variabel permasalahan tadi, yaitu mutu literasi. Bagaimana cara? Apakah cara yang digunakan itu memiliki dampak terhadap literasi dari siswa kelas 7 SMP tadi? Selanjutnya, kami akan menjelaskan jenis variabel masalah. Yang pertama, berdasarkan posisi dan fungsi. Terdapat dua jenis variabel masalah, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang memiliki kemungkinan untuk berdampak terhadap variabel lain secara teoritis, namun bisa juga tidak memiliki dampak. Variabel bebas sering dilambangkan dengan huruf X. Contohnya, pengaruh olahraga terhadap tekanan darah remaja. Pada contoh tersebut, variabel X, yaitu pengaruh olahraga, disebutkan terlebih dahulu untuk melihat apakah variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel Y, yaitu tekanan darah remaja. Selanjutnya, variabel terikat, yaitu variabel yang dapat berubah disebabkan oleh adanya perubahan variabel lain, khususnya variabel bebas. Variabel terikat sering dilambangkan dengan huruf Y. Contohnya, pengaruh olahraga terhadap tekanan darah remaja. Pada contoh tersebut, variabel Y yang berisi tekanan darah remaja disebutkan di akhir untuk melihat apakah variabel Y tersebut dipengaruhi oleh variabel X atau tidak. Selanjutnya kita akan membahas pemecahan masalah. Menurut Kartika tahun 2021, pemecahan masalah merupakan suatu kemampuan dalam menganalisis dan menemukan solusi yang efektif agar masalah dapat terpecahkan. Dan menurut Noviana tahun 2017, pemecahan masalah dilakukan sebagai upaya dalam meresponi dan mengatasi kendala atau hambatan. Nah, dari dua pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa pemecahan masalah merupakan langkah atau upaya yang dilakukan seseorang guna mengatasi sebuah masalah agar dapat menentukan keputusan akhir yang tepat dari sebuah permasalahan yang dihadapi atau diteliti. Selanjutnya, mari kita lihat tahap-tahapan dalam memecahkan masalah. Yang pertama ada identifikasi masalah. Tahap pertama ini kita melibatkan atau mengenali masalah itu secara mendalam dan berbagai sudut pandang agar kita dapat menemukan atau mengenali masalah ini dengan benar dan juga mendalam. Yang kedua, menganalisis masalah. Setelah kita menemukan apa yang menjadi penyebab masalah, kita harus memecahkan masalah ini dengan mengumpulkan data-data dan juga mengevaluasinya. Atau adapun hal yang perlu kita lakukan yaitu mengumpulkan data, menganalisis data, menemukan fakta dan juga menganalisis faktor yang berkontribusi sebelum masalah terjadi.
Langkah yang ketiga yaitu brainstorming berbagai macam solusi. Dan setelah kita mengetahui penyebab masalah, kita dapat melakukan brainstorming untuk menemukan solusi untuk masalah tersebut. Dan solusi ditemukan ketika kita yang pertama memikirkan hal-hal yang dapat menjadi solusi dan memprediksi atau membuat kemungkinan dan juga merancang atau merencanakan proyek. Langkah yang keempat yaitu mengambil keputusan terkait solusi yang tepat. Dan setelah melakukan brainstorming, kita memutuskan solusi yang tepat untuk permasalahan yang sedang kita teliti. Dan juga di sini kita mengevaluasi yang mana solusi yang terbaik. Dan langkah yang terakhir yaitu mengambil tindakan. Setelah kita mendapatkan solusi, hal yang harus kita lakukan yaitu menerapkan solusi tersebut atau merencanakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Selanjutnya adalah contoh pemecahan masalah. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, terdapat langkah-langkah dalam memecahkan sebuah masalah. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Jadi ditemukan mengidentifikasi keterampilan menulis siswa SMA kelas 10 kurikulum 2013. Yang kedua adalah mengumpulkan, menganalisis data, dan menemukan fakta. Jadi, ditemukan fakta bahwa keterampilan menulis siswa SMA kelas 10 kurikulum 2013 perlu untuk ditingkatkan, khususnya keterampilan memproduksi teks prosedur kompleks yang koheren sesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat baik secara lisan maupun tulisan. Menurut hasil analisis, hal ini disebabkan oleh metode dan media pembelajaran yang digunakan oleh pendidik kurang variatif, sehingga peserta didik tidak mampu menyusun kalimat dan ejaan yang benar. Selanjutnya yang ketiga adalah brainstorming berbagi macam solusi. Jadi, pendidik menerapkan metode dan media yang variatif dalam pembelajaran menulis agar peserta didik dapat menulis secara optimal sesuai tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran menggunakan metode pemecahan masalah bermedia gambar instruksional edukatif. Selanjutnya yang keempat yaitu mengambil keputusan terkait solusi yang tepat. Jadi, disetujui karena media gambar instruksional edukatif dimanfaatkan sebagai salah satu petunjuk untuk memperoleh gambaran yang berkaitan dengan tema ataupun topik dalam pembelajaran menulis teks prosedur kompleks sehingga siswa dapat memecahkan masalah yang disajikan melalui pengamatan gambar. Dan yang terakhir adalah mengambil tindakan. Jadi, dilaksanakan dan terlihat cukup berhasil dan meningkatkan kemampuan menulis siswa, khususnya keterampilan memproduksi teks prosedur kompleks. Selain itu, sebagai bukti, penelitian juga telah dilakukan oleh Monalisa Frins pada tahun 2014 dengan judul Efektivitas Model Pembelajaran Berbasis Masalah terhadap kemampuan menulis teks prosedur kompleks peserta didik kelas 10 SMK Negeri 13 Medan tahun pembelajaran 2013-2014. Nah, dari penelitian tersebut membuktikan perbedaan yang cukup signifikan antara kemampuan peserta didik menulis teks prosedur kompleks menggunakan model pembelajaran berbasis masalah di kelas eksperimen yaitu 80,28 dengan kemampuan peserta didik menulis teks prosedur kompleks menggunakan metode ekspositori di kelas pembanding sebesar 70,14. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kaitan variabel masalah dan pemecahannya. Adapun keterkaitannya, yang pertama, masalah merupakan inti persoalan yang ingin dicari jawaban atau pemecahannya. Yang kedua, penemuan masalah harus dibarengi dengan pemecahan masalah. Yang ketiga, bagian masalah harus jelas. Jika tidak jelas, maka penelitian tidak bisa dilakukan dengan baik, secara khusus dalam mencari pemecahannya. Jadi, sebuah penelitian dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dimulai dengan adanya penyimpangan atau permasalahan. Untuk dapat memecahkannya, kita perlu melakukan identifikasi untuk menentukan masalah mana yang perlu untuk segera dicari penyelesaiannya. Menurut Born tahun 2020, dalam Scioto dan Sodik tahun 2015, untuk mengidentifikasi masalah, kita perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pemecahan masalah itu sendiri.
Yang pertama, esensial, yakni masalah yang akan diidentifikasi menduduki urutan penting di antara variabel masalah yang ada. Yang kedua, urgensinya, di mana masalah yang akan dipecahkan mendesak untuk dicari penyelesaiannya. Dan yang ketiga, kita melihat bahwa masalah ketika dipecahkan akan mempunyai manfaat. Berikutnya, wawasan Kristen Alkitabiah yang kami pilih dari pertama Korintus 10 ayat 13. Di sini kami menyoroti pada bagian tentang penyelesaian masalah. Dalam hal ini bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan jawaban dari penelitian adalah Tuhan sendiri selama kita memiliki motivasi yang benar. Ya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah variabel masalah dan pemecahan pasti dan adalah suatu kesatuan gitu ya. Jadi tidak mungkin terpisahkan. Di mana ada sebuah permasalahan pasti ada cara penyelesaiannya atau pemecahan dari permasalahan tersebut. Oleh sebab itu dinamakan penelitian. Ya. Ketika kita sudah menemukan permasalahan, kita akan secara otomatis gitu mencari, mulai menyusun, mengidentifikasi informasi, fakta, ya mulai mempersiapkan penelitian hingga nanti kita melakukan penelitian dan kita menemukan hasil atau solusi dari sebuah permasalahan tersebut, dan hal tersebut akan menjadi jawaban dari permasalahan yang sedang kita coba selesaikan, akan menjadi solusi. Dan harapannya adalah apa yang sedang kita cari solusinya, masalah yang sedang kita coba selesaikan dapat menjadi manfaat untuk orang banyak, setidaknya orang-orang di sekitar kita. Berikut adalah daftar pustaka, referensi-referensi yang kami gunakan untuk membuat materi pembelajaran pada kali ini. Saya mewakilkan teman-teman dari kelompok 7 ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dalam pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi manfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Damai Tuhan bersamamu.